coaching, sebagaimana dia dibedakan dari training atau mentoring, adalah sebuah upaya untuk memfasilitasi seseorang dalam rangka dia sendirilah yang menemukan jawaban-jawaban, menemukan solusi-solusi, dan menemukan jalan keluar. Dalam konteks seperti itu, dalam pengertian seperti itu, maka coaching sedikit berbeda dari bagaimana dia dipahami pada awalnya atau menurut sejarahnya. Coaching ini berangkat dari dunia olahraga, di mana coach atau pelatih olahraga adalah orang yang paham, mengerti tentang berbagai hal yang sifatnya teknis maupun non-teknis terkait sesuatu. Awalnya mereka ketika melakukan coaching terhadap olahragawan, karena coaching ini berangkat dari dunia olahraga, adalah dengan memberi petunjuk. Nuansanya sangat kental dengan petunjuk-petunjuk. Walaupun petunjuk-petunjuk itu tetap dalam pertimbangan, tetap mempertimbangkan bahwasanya yang memiliki kemampuan adalah orang yang di-coach. Artinya si olahragawan itu sendiri. Tapi sekali lagi nuansanya tetap kental dengan petunjuk, arahan, dan masukan-masukan. Ketika coaching itu diadopsi ke dalam dunia yang lebih luas, dunia bisnis, dunia pemberdayaan diri, dunia pengembangan diri, maka coaching menjadi sebagaimana yang gua sebutkan tadi, yaitu menjadi sebentuk fasilitasi di mana segala jawaban, solusi, dan jalan keluar diharapkan muncul dari orang yang di coaching itu sendiri atau dari coachinya sendiri. Sekali lagi itu sebabnya kenapa coaching di era modern ini seringkali diidentikan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sehingga kalau dari sifatnya, maka coaching di era modern atau coaching yang demikian itu disebut juga dengan pendekatan coaching non-directive. Pendekatan coaching yang tidak banyak fenomena memberikan arahan, apalagi menyuruh, memerintah gitu ya. Tapi lebih banyak dengan bertanya jawab yang dari jawaban-jawaban si coachee digiring sedemikian rupa sehingga jawaban itu mengerucut menjadi temuan-temuan, solusi-solusi, dan jalan keluar. Yang itu artinya akan muncul dari diri si coachee itu sendiri. Pendekatan non-directive coaching atau pendekatan non-directive di dalam coaching sangat efektif untuk sebuah proses coaching yang one-on-one. Satu coach, satu coachee. Karena pada prinsipnya pendekatan non-directive ini, proses yang terjadi adalah pacing. Pacing artinya seorang coach hanya mengikuti paradigma-paradigma, model-model dunia atau cara pandang tentang hidup sebagaimana yang dimiliki oleh si coachee-nya sendiri. Dan ini erat hubungannya dengan fenomena dunia modern di mana seseorang
di mana manusia sangat dihormati privasinya, sangat dihormati kebebasannya. Itu sebabnya kalau lo pernah baca, ada coach terkenal di level dunia. Salah satu coachingnya itu adalah seorang PIM. PIM itu mucikari. Jadi nggak peduli bisnisnya apapun, nggak peduli bagaimanapun pekerjaannya. Tapi kalau mau berhasil, maka di coach dengan pendekatan non-direktif, dia menemukan sendiri berbagai jawaban berdasarkan model dunianya, berdasarkan paradigma yang dia miliki. Lepas dari sistem nilai yang menurut orang lain mungkin tidak tepat, mungkin salah, mungkin buruk, dan seterusnya. Itulah pemahaman coaching yang dipahami pada hari ini. Nah, kembali lagi, dia efektif untuk orang per orang. Dan ketika dia dihadapkan pada situasi kerjasama, situasi kelompok, harapannya juga sama. Ketika dilakukan yang namanya group coaching, harapannya setiap orang akan menemukan jawabannya masing-masing. Tapi dalam faktanya muncul kendala-kendala yang sifatnya sangat mendasar. Misalnya, bahwasanya di dalam sebuah grup, di dalam sebuah tim, di dalam sebuah kelompok, dalam sebuah organisasi di mana lebih dari satu orang, di mana sekian banyak orang bekerja sama, salah satu hal yang paling prinsip adalah justru kesearahan. Kesearahan di mana mereka bekerja sama itu tujuannya adalah untuk mencapai yang namanya common goal. Atau bagaimana caranya bersama-sama mencapai tujuan bersama. Dan konsekuensi logis dari kebersamaan itu adalah arah atau pergerakan atau directionnya juga harus sama gitu. Mereka menghadap to the same direction. Dan jika dipaksakan, pendekatan yang non-direktif ini dalam faktanya di lapangan ternyata akan menemui cukup banyak kendala ketika keberdayaan seseorang ternyata tidak sejalan dengan arah yang diharapkan dalam konteks kebersamaan. Namanya kan manusia, maunya beda-beda. Sehingga fenomena inilah yang akhirnya mengangkat atau mensejajarkan fenomena lain dari pendekatan non-direktif, yaitu pendekatan direktif. Sehingga ada yang disebut namanya directive coaching. Directive coaching bukan barang baru. Bukan barang baru. Jadi secara praktek, secara faktual, pada akhirnya banyak coach pada akhirnya menerapkan yang namanya directive coaching. Karena memang akarnya dulu memang direktif. Berangkatnya dari zaman coach dunia olahraga dulu memang direktif. Karena memang kebutuhan organisasi, kebutuhan dasarnya, kebutuhan tim, kebutuhan orang yang lebih dari satu orang, sebuah grup, sebuah kelompok, sebuah tim, adalah kesearahan. Itu tujuan bersamanya itu. Dan tujuan leadership, tujuan seorang leader adalah menciptakan itu. Orang nyebutnya alignment, keselarasan, kesearahan, on the same page, apa aja lah. Tapi intinya kebersamaan yang dimana semua orang menghadap ke arah yang sama untuk mengejar dan merealisasi tujuan yang sama. Sehingga disitulah muncul kebutuhan tentang directive coaching. Artinya bagaimana pendekatannya tetap coaching, artinya memberdayakan seseorang dengan sumber daya yang dari dalam dirinya sendiri, tapi pada saat yang sama bisa memfasilitasi kebutuhan leadership. Jadi bahasa mudahnya pada akhirnya, directive coaching itu lahir sebagai kombinasi antara coaching versi dunia modern dengan leadership dengan pendekatan klasiknya. Di mana coaching itu
dengan pendekatan modern dan non-direktif, fungsi dasarnya adalah melakukan pacing. Pacing itu ngikut gitu, ngikut aja. Yang penting di dalam proses ngikut itu dilihat bahwa proses ngikut itu akan mengarah kepada keberdayaan tertentu. Sementara leadership sesuai namanya, fungsi dasarnya tentu saja melakukan leading, berada di depan, mengatur, mengarahkan gitu. Nah, dua hal ini yang seolah-olah berseberangan terjadi selama bertahun-tahun, sehingga ada banyak coach yang pada akhirnya tetap melakukan yang namanya directive coaching, hanya tidak secara belak-belakan menyebutnya sebagai directive coaching. Ya kita bisa maklum lah, ini kan dunia di mana privasi dan kebebasan sangat dijunjung gitu. Jadi ketika bicara kolektif, pergerakan kolektif kan kesannya kayak sosialisme. Ya, ada nuansa begitu. Sementara dunia ini kan dirajai oleh demokrasi. Muncullah yang namanya directive coaching. Jadi directive coaching ini berbeda dari group coaching. Kalau group coaching adalah coaching orang per orang, tapi dilakukan kepada banyak orang. Satu coach kepada banyak orang. Tapi konteksnya adalah tetap pribadi. Coach, coachee. Coach, coachee. Nah ini yang akhirnya difasilitasi oleh directive coaching adalah menjadikannya atau mengubahnya menjadi namanya tim coaching. Artinya seorang coach mengcoach banyak orang sekaligus, tapi dalam konteks banyak orang itu adalah satu kesatuan, satu tim, gitu. Jadi bisa dibedakan ya, non-direktif dan direktif. Nah kami pada akhir 2018 merumuskan sebuah framework yang nuansanya adalah directive coaching, dan kami berpikir ini khas kami. Itu sebabnya kami juga memberikan definisi tersendiri, pemahaman tersendiri tentang directive coaching. Nah, menurut definisi yang ada pada kami, directive coaching itu bisa dipahami dari dua kacamata. Yang pertama, bahwasanya directive coaching is a type of coaching that focus on maintaining the effective course of a strategy. Jadi dia adalah sebuah jenis coaching yang pekerjaan utamanya adalah memelihara arah efektif dari sebuah strategi. Jadi bahasa mudahnya adalah directive coaching versi kami adalah sebentuk coaching yang digunakan untuk mengawal eksekusi strategi. Jadi pendekatannya teknikal. Kemudian ada pendekatan yang normatif, di mana kita juga memberikan pemahaman directive coaching menurut versi kami. Yang mana definisi normatif itu kurang lebih bunyinya begini. Directive coaching adalah sebuah leadership skill framework yang digunakan untuk mengelola strategic alignment. Jadi leadership ini selalu bicara jangka panjang. Maka dalam jangka panjang, kepentingan utama leadership adalah menjaga alignment, menjaga bahwa segala sumber daya itu selaras mengarah kepada satu tujuan. Itulah directive coaching. Nah, kami mengembangkan lebih jauh, ada namanya framework yang di bawahnya yang sangat teknikal, namanya meeting intervention. Nah, dalam konteks directive coaching meeting intervention inilah kami mengembangkan tools-tools yang sederhana. Intinya sama. Untuk mengawal eksekusi strategi dan untuk menjadi sarana pengembangan leadership, tapi sifatnya tidak lagi tacit. Orang selama ini kalau bicara leadership itu kayak ilmu sulit, ilmu yang kayaknya bawaan lahir, bakat.
Nah, kami mencoba dengan framework ini menjadikannya sebagai sesuatu yang sifatnya tidak lagi tacit. Artinya, kalau framework ini dijalankan, seseorang bisa menjadi leader dan memenuhi fungsi-fungsi leadership sebagaimana yang selama ini dikenal. Gitu. Jadi sekali lagi, directive coaching adalah sebuah pendekatan coaching di mana orang tetap diberdayakan dengan segala sumber daya internalnya, akan tetapi dalam konteks dia sebagai anggota tim, anggota organisasi yang bekerja sama, atau sebagai bagian dari sekian orang yang bekerja sama, dia tetap selaras dan searah dengan kebersamaan orang-orang itu dalam mencapai tujuan bersama. Gitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa gali, mudah-mudahan lo bisa gali lagi, tapi intinya seperti itu. Yang disebut directive coaching adalah begitu. Nah, sekarang frameworknya sendiri seperti apa? Secara sederhana, kami kembangkan framework ini menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah bagian yang merupakan kepentingan leadership atau kepentingan leader atau kepentingan organisasi secara umum. Bagian kedua adalah tools-tools yang digunakan untuk mengawal kepentingan-kepentingan itu. Nah, bagian pertama adalah kepentingan leadership itu secara minimal ada 3. Yang pertama tentang visi atau cita-cita atau impian. Yang kedua tentang harapan-harapan terkait cita-cita dan impian itu. Yang ketiga tentang kebersamaan dalam mencapai dan merealisasi cita-cita dan impian itu. Jadi ada cita-cita, bagaimana leadership dan leader itu men-setting, menjual cita-cita itu. Kedua, bagaimana menjaga harapan dan tetap mengobarkan harapan bahwa cita-cita itu bisa dicapai, bisa direalisir. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kebersamaan dijaga dalam rangka merealisir cita-cita itu, karena namanya berorganisasi itu asumsi dasarnya adalah tidak bisa mencapai cita-cita sendirian, harus bareng. Nah, terkait dengan impian dan cita-cita, ini ngomong visi. Visi itu dalam konteks directive coaching identik dengan yang namanya karakterisasi. Kalau lo lihat definisi atau pernyataan visi organisasi apapun, bunyinya nggak beda jauh. Selalu menjadi, becoming, to become. Artinya, itu adalah sebentuk personifikasi atau karakterisasi. Walaupun bicaranya organisasi perusahaan gitu ya, menjadi bla bla bla, tapi namanya organisasi itu isinya orang, sehingga orang terwakilkan di situ. Karakternya seperti apa? Tugas leadership adalah meng-create karakterisasi itu. Kayak apa sih orangnya? Yang disebut orang menjadi bla 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 itu manusianya kayak apa sih? Dan itu bisa didetailkan sampai sedetil-detilnya, sampai penampilannya, berpakaiannya, cara ngomongnya, apapun itu. Tapi karakterisasi namanya. Jadi leadership adalah perjalanan meng-create karakterisasi itu. Yang kedua, karena proses itu adalah proses yang jangka panjang, maka harapan harus selalu dipelihara. Maka hal terpenting tentang harapan, bahwasanya itu bisa dicapai dan direalisasi adalah menjaga proses-proses berpikir mungkin. Dan itu erat hubungannya dengan mood. Kalau kemarin lo lihat video gua bicara tentang mood dan hubungannya dengan berpikir mungkin. Mood harus dijaga begitu rupa dan dijaga positif, karena hanya mood positiflah yang bisa membuat orang mampu berpikir bahwa sesuatu itu mungkin.
Makanya kalau Napoleon Bonaparte mengatakan leader itu mood navigator. Leader itu hope dealer. Dealernya harapan. Kemudian, selain bahwa ada visi dan cita-cita yang mau dicapai, kemudian harapan harus dipelihara, kebersamaan ini juga penting. Hal terakhir adalah tentang kebersamaan itu. Yang tadi disebut kebersamaan. Bahwasanya untuk mencapai itu harus dilakukan dengan bersama-sama dan tidak bisa tidak dilakukan tanpa kebersamaan. Isu dasarnya di sana nanti trust. Jadi kalau isu dasarnya cita-cita dan visi adalah karakter, isu dasarnya harapan adalah mood, isu dasar dari namanya kebersamaan adalah trust. Jadi kalau mau dipermudah, kepentingan leadership ada 3. 1, menciptakan dan membangun karakter, menjaga mood supaya tetap positif, dan membangun trust. Inilah kepentingan leadership. Setiap saat, setiap menit, setiap waktu, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, leadership dan seorang leader berkepentingan pada 3 hal ini. Karakter, mood, trust. Terkait dengan kepentingan itu, berarti perlu tools dong untuk menjaganya. Maka bagian kedua adalah segala tools yang digunakan untuk menjaga 3 hal itu. Segala tools yang digunakan untuk membuat bahwa 3 hal itu terpelihara sampai cita-cita tercapai. Jadi ada 3 yang dijaga. Penjaganya dari bagian kedua ini ada 7. Ini kalau framework kita loh ya. Directive coaching ini luas dengan segala macam, tapi framework kita itu menyatakan ada 3 hal yang mau dijaga dengan 7 hal alat-alatnya. Apa alatnya? Alatnya ada 7 hal, tapi kita akan sampaikan atau gua akan sampaikan kepada kepentingannya gitu. Maksudnya 7 hal itu memang penjaga, tapi apa yang dijaga gitu. Jadi terkait dengan 3 hal tadi, karakterisasi, mood, dan trust, ada 7 hal yang perlu dicermati nanti dengan 7 tools. Yang pertama adalah soal komitmen. Jadi dari sedari awal, komitmen ini menjadi pusat perhatian, karena komitmen ini secara langsung berpengaruh pada 3 hal tadi. Ya. Komitmen berpengaruh pada karakterisasi, komitmen berpengaruh pada mood, komitmen berpengaruh pada trust. Jadi apapun hal tentang komitmen terkait dengan itu. Maka dilihat nanti sepanjang prosesnya. Proses coaching itu akan melihat fenomena-fenomena terkait komitmen. Apakah komitmen sudah ada, sudah terbangun? Apakah komitmen terjaga? Apakah komitmen rusak? Apakah komitmen lari? Apakah komitmen bertahan? Apakah komitmen tumbuh? Dan komitmen adalah bentuk-bentuk keterikatan terkait masa depan yang bisa direncanakan, yang bisa diprediksikan. Komitmen adalah segala keterkaitan terkait masa depan, khususnya keterikatan dalam tindakan. Jadi terikat pada tindakan tertentu, itu namanya komitmen. Orang terikat pada tindakan tertentu, itu namanya komitmen. Lo bilang Senin lo mau beresin, itu komitmen gitu. Lo terikat pada tindakan untuk beresin itu benar pada hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Rabu gitu. Itu komitmen. Jadi yang pertama adalah hal-hal tentang komitmen. Tools untuk menjaga komitmen, di mana komitmen sangat berpengaruh pada 3 hal tadi. Yang kedua adalah aspek pengukuran atau aspek-aspek yang sifatnya kuantitatif. Inilah yang paling dikenal. Inilah yang menjadi
fokus kita selama ini di dalam kehidupan, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan. Jadi manajemen itu 100% urusannya tentang pengukuran ini. Gue ulangi ya, jadi manajemen itu 100% tentang pengukuran ini. Jadi kalau angka, keuangan, bahkan ngomong administrasi, ngomong HRD, ngomong KP, semuanya angka. Dan itu adalah fungsi manajemen. Directive coaching versi kami tidak menawarkan solusi-solusi atau tools-tools business coaching. Karena ini bukan business coaching, ini directive coaching. Kalau business coaching dia menawarkan gitu tools-tools terkait dengan hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Directive coaching versi kami tidak. Directive coaching versi kami hanya menggunakan tools-tools untuk memastikan bahwa apapun metodologi, cara, dan hal-hal yang Anda gunakan atau digunakan klien untuk pengukuran-pengukuran kuantitatif, directive coaching versi kami hanya bertanya, works atau enggak. Artinya begini, bisa jadi clients directive coaching sudah menyewa konsultan bisnis. Dan konsultan bisnis sudah menyiapkan tool-tool bisnis, kan begitu. Dan mereka sebenarnya punya cara mengawalnya, kan begitu. Tapi pengawalan mereka biasanya juga nggak jauh dari aspek kuantitatif. Kalau kita ini aspek leadership, gitu. Jadi pertanyaannya adalah gini, lo punya nih metodologi untuk mencapai ini secara kuantitatif. Pertanyaan kami sebagai directive coach adalah, works apa enggak? Dijalanin apa enggak? Dikerjain apa enggak? Masih ada hubungannya sama komitmen tadi kan? Tapi ini aspek kuantitatifnya. Gitu. Jadi apakah bukan pengukurannya akurat atau tidak, benar atau tidak, enggak. Tapi untuk mencapai ukuran-ukuran itu, untuk mencapai omset itu, untuk mencapai revenue itu, untuk merealisasi batas waktu sebagaimana yang dimaksud oleh rencana eksekusi itu, jalan enggak rencananya? Efektif apa enggak? Jadi kita nggak otak-atik urusan teknis atau kita nggak otak-atik dapurnya klien, enggak. Yang lebih ngerti kan klien soal bisnis segala macam. Katakanlah kalau lo klien directive coaching, ya lo yang ngerti bisnis lo kan. Gue cuma nanya sebagai seorang directive coach, rencana lo gimana? Ini oke. Jalan nggak tuh selama ini? Orang-orang jalanin nggak? Kalau nggak kira-kira kenapa? Nanti akan ada jawaban-jawaban yang terkait itu. Tapi kita juga punya sudut pandang sendiri bahwasanya terjadi atau tidak, jalan atau tidak, efektif atau tidak, kita bisa meneropong sebab-sebab yang berbeda. Karena kacamata kita leadership, kacamata kita adalah kemanusiaannya, kepemimpinannya. Yang ketiga, jadi yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah pengukuran, yang ketiga adalah alignment namanya. Jadi yang perlu dicermati di dalam directive coaching terkait untuk menjaga tiga hal utama tadi, salah satunya adalah aspek alignment. Apakah setiap orang sedang on the same page atau tidak? Apakah semua orang memang benar sekarang ini sedang mengarahkan sumber daya dan kemampuan mereka ke arah yang sama? Atau jangan-jangan ada sekelompok orang, segelintir orang sedang bergerak ke arah yang berbeda? Atau jangan-jangan ada gerakan bawah tanah, atau jangan-jangan ada gerakan sempalan. Jadi pada poin ini kita di directive coaching itulah mencoba memetakan apakah benar semua orang di organisasi ini sudah sepaham tentang sesuatu, sudah mengarahkan pandangannya ke arah yang sama, dan bahkan apakah pergerakan mereka memang juga bergerak ke arah yang sama. Alignment namanya. Kemudian yang keempat, 4 dan kelima, ini satu paket ini karena aspek komunikasi antara orang, aspek relationship. Jadi, apakah hubungan antara seseorang dengan seseorang di dalam
grup ini, di dalam tim ini, di dalam organisasi ini, di dalam perusahaan ini, mengindikasikan bahwasanya yang 3 tadi itu aman, bahwasanya yang kepentingan besar 3 tadi itu aman. Karakter, mood, trust. Apakah mereka kalau berinteraksi itu menunjukkan bahwa situasi itu aman? Karena nanti di dalam interaksi itu bisa teridentifikasi bahwa ini membahayakan mood, bahwa ini trust-nya sedang mengalami jeopardy, trust-nya sedang luka, atau ada distrust di sini. Atau ini orang berhubungan tapi kok dia mengarah kepada karakter-karakter yang bukan kita harapkan sebagai karakter yang dikembangkan. Banyak contoh nyata banyak lah. Jadi kalau lo minta contoh realnya apa, kapan-kapan kita cerita gitu ya. Gue kasih sedikit-sedikit aja. Nah, contohnya gini. Di organisasi itu selalu ada yang namanya barisan sakit hati misalnya. Seorang leader dengan fenomena leadershipnya harus bisa melakukan assessment pada itu. Karena kalau enggak nanti ada kudeta, transparan atau tidak. Kan fenomena leadership di mana sesuatu tercapai atau tidak itu kan karena enggak align, karena pecah belah. Gitu. Nah, termasuk di dalamnya adalah fenomena interaksi di antara orang dengan orang. Efektif apa enggak sih? Gitu. Jadi yang keempat adalah fenomena relationship. 4 dan 5 fenomena relationship. Yang keenam adalah fenomena performa atau unjuk kerja. Jadi setiap orang, apakah unjuk kerja setiap orang memang sudah sesuai kualifikasi? Apakah kinerja setiap orang memang sesuai kualifikasi? Dan kinerja ini nanti dua bagian ya. Satu yang pengukuran yang kuantitatif, yang itu perusahaan, klien, organisasi sudah umum mengenal. Tapi nanti ada kinerja dari kacamata leadership. Jadi bukan hanya kuantitatif. Kemudian yang ketujuh adalah responsibility atau tanggung jawab. Jadi kalau yang pertama tadi adalah komitmen itu keterikatan pada tindakan-tindakan dan kewajiban-kewajiban di masa depan yang bisa diprediksi. Kalau responsibility atau tanggung jawab adalah kemampuan untuk merespon. Dan kemampuan untuk merespon kacamatanya adalah apakah 1 sampai 6 ini dilakukan, apakah 1 sampai 6 ini sehat gitu ya. Responsibility adalah kemampuan untuk merespon karena banyak hal itu bisa di luar prediksi toh, bisa di luar rencana. Bagaimana dia merespon? Jadi nanti 1 sampai 7 itu saling mengikat, saling mempengaruhi. Dan 1 sampai 7 itu juga selalu dikembalikan kepada kepentingan yang 3 tadi. Jadi kalau mau diringkesin gini, directive coaching itu adalah sebentuk coaching, di mana orientasi dari directive coaching adalah menjaga 3 kepentingan leadership, di mana 3 kepentingan itu adalah cita-cita yang dicerminkan pada karakter, proses perjalanan yang selalu membutuhkan harapan yang tetap hidup yang dicerminkan dengan mood, dan proses mencapainya yang harus dilakukan secara bersama-sama yang mencerminkan trust. Jadi 3 hal yang harus dijaga adalah karakterisasi, mood, dan trust. Dalam rangka menjaga dan menjamin 3 hal itu tetap mengarah kepada tujuan dan cita-cita, maka digunakanlah 7 tools. 7 tools itu terkait dengan bagaimana melakukan assessment dan penilaian dan pengukuran terhadap yang namanya komitmen, terhadap yang namanya ukuran-ukuran kuantitatif, terhadap alignment dan kebersamaan, apakah dan terhadap alignment dan kesearahan, dan kemudian 4 dan 5 tentang efektivitas komunikasi di antara orang-orang, yang keenam tentang performa dari setiap pihak, yang ketujuh
tentang bagaimana tanggung jawab diemban dan dikembangkan. Gitu ya. Jadi ringkesannya adalah 3 dan 7. Simple sebenarnya directive coaching, tapi powerful dan insya Allah menjadi framework leadership yang bermanfaat untuk para leader.